Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hamim Asyonomala, NIM 134101000058. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu rancang bangun aplikasi buku induk siswa berbasis web pada SMA Barnawati Surabaya. Latar belakang dari SMA Barnawati Surabaya merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah atas yang berdiri pada tahun 1983 dan bertempat di Jalan Raya Perak Barat nomor 173 Surabaya. SMA Barnawati akan mencatat siswa dalam buku induk. Ini adalah proses pencatatan buku induk yang berjalan saat ini. Pada garis besarnya yaitu siswa akan mengisi data lengkap siswa dan disetorkan kepada tata usaha, dan selanjutnya tata usaha akan mengkoordinir semua dokumen untuk mengisikan ke buku induk. Ini adalah proses pencatatan buku induk di sektor penilaian, yaitu masing-masing guru akan menyetorkan nilainya kepada wali kelas masing-masing. Setelah itu, wali kelas akan menyetorkan masing-masing nilai kepada wakase kurikulum. Selanjutnya, wakase kurikulum akan menyetorkan ke kepala sekolah untuk melakukan validasi. Setelah nilai divalidasi oleh kepala sekolah, akan dikirimkan kepada tata usaha dan akan dicatat ke dalam buku induk. Ini adalah proses untuk pendaftaran nominasi UNBK yang diawali dari wakase kurikulum, pengajuan daftar nominasi UNBK kepada tata usaha. Selanjutnya tata usaha akan memberikan informasi dalam buku induk kepada wakase kurikulum. Setelah itu wakase kurikulum akan mendaftarkan siswa yang telah memenuhi syarat untuk nominasi UNBK yang didaftarkan pada daftar atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ini adalah permasalahan yang ada di SMA Barnawati Surabaya, khususnya pada di sektor buku induk. Permasalahan yang pertama yaitu pencatatan yang terlalu sulit dikarenakan ukuran buku induk terlalu besar dan kolom isian yang terbatas, yang berdampak pada sulitnya melakukan pencarian data apabila alumni membutuhkan pengurusan ijazah. Yang kedua yaitu penyimpanan dokumen tidak teratur, yang berdampak pada membutuhkan waktu yang lama untuk proses pencarian dokumen. Yang ketiga yaitu wakase kurikulum kesulitan mengatur pendaftaran nominasi UNBK, yang berdampak pada wakase kurikulum sering terlambat melaporkan daftar nominasi UNBK ke Dinas Pendidikan. Yang terakhir yaitu buku induk yang memiliki bertambah setiap waktu, yang berdampak pada lemari penyimpanan menjadi penuh dan memakan banyak tempat. Ini adalah perumusan masalah dari rancang bangun aplikasi, yaitu pencatatan buku induk, pendaftaran nominasi UNBK, dan pengurusan data alumni. Selanjutnya yaitu batasan masalah pada aplikasi buku induk, yaitu aplikasi ini hanya digunakan pada SMA Barnawati Surabaya. Yang kedua yaitu data buku induk yang disurvei dari tahun 2011 hingga 2016, sedangkan data yang akan digunakan hanya pada tahun 2014. Yang terakhir yaitu aplikasi yang digunakan berdasarkan ruang lingkup SMA Barnawati Surabaya, yaitu hanya di lingkungan internal SMA Barnawati Surabaya. Tujuan dari rancang bangun aplikasi ini yaitu merancang dan membangun aplikasi buku induk siswa berbasis web pada SMA Barnawati Surabaya. Ini adalah pengguna dari aplikasi buku induk siswa. Yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua yaitu wakase kurikulum, yang terakhir yaitu tata usaha atau sebagai admin aplikasi. Ini adalah manfaat dari aplikasi buku induk sekilas, yaitu pada sisi tata usaha, yaitu yang pertama mencatat buku induk dengan lebih fleksibel. Yang kedua, pembuatan surat keterangan alumni lebih cepat dan efisien. Untuk dari sisi kurikulum Wakasek yaitu meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses pembuatan daftar nominasi UNBK. Yang ketiga yaitu dari sisi kepala sekolah, yaitu dapat mempermudah dalam memantau jumlah siswa dan pengambilan keputusan selanjutnya. Ini saya tampilkan perancangan dari sistem aplikasi buku induk
Yang pertama, kepala sekolah dapat mengajukan cetak grafik siswa yang menghasilkan grafik data siswa. Yang kedua, dari Wakasi Kurikulum mengajukan daftar nominasi UNBK yang menghasilkan daftar nominasi UNBK. Yang terakhir, dari sisi tata usaha, yaitu input data dan pengajuan informasi alumni yang menghasilkan surat keterangan alumni. Kini kita akan beralih menuju aplikasinya. Ini adalah aplikasi buku induk siswa tadi. Saya akan login sebagai tata usaha. Di sini saya menggunakan nama saya sebagai login tata usaha. Kita masuk. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi buku induk siswa. Selanjutnya ada halaman registrasi, yaitu halaman di mana halaman ini menampung siswa, nama-nama siswa yang telah mendaftar di SMA Bernawati dan belum mendapatkan kelas. Di sini selanjutnya kita akan masuk ke dalam halaman master, yaitu terdapat jurusan. Halaman jurusan ini adalah jurusan yang berada di SMA Bernawati. Selanjutnya kita menuju ke halaman kelas, yaitu semua data kelas akan dicatat dalam halaman data kelas ini. Selanjutnya kita menuju ke halaman tahun ajaran. Pada halaman tahun ajaran ini adalah untuk membedakan antara tahun sebelumnya atau tahun sesudahnya dan tahun selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke halaman mata pelajaran, yaitu di mana data-data pelajaran semuanya akan dicatat pada halaman data pelajaran ini. Selanjutnya kita masuk ke halaman pengembangan. Di sini halaman pengembangan untuk menentukan mana bagian minat siswa yang akan diambil pada SMA Bernawati Surabaya. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman kepribadian. Ini adalah halaman data kepribadian untuk penilaian non akademik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam halaman data guru. Di sini di dalam halaman data guru terdapat semua nama-nama guru yang ada di SMA Bernawati Surabaya. Selanjutnya adalah halaman kelas mata pelajaran, yaitu ini adalah pemetaan awal dari kelas mata pelajaran, yaitu IPA maupun IPS. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam halaman wali kelas, yaitu nama-nama wali kelas yang ada di SMA Bernawati yang diambil dari data guru. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam halaman akademik. Yang terdapat yang pertama yaitu penentuan awal kelas. Di sini di halaman penentuan awal kelas, yaitu menentukan kelas awal pada siswa yang telah mendaftar. Contohnya ada 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPA 4, dan ini bisa menentukan jumlah siswa yang akan dimasukkan dalam satu kelas tersebut. Selanjutnya ada penentuan ekstrakurikuler, yaitu penentuan pada siswa untuk mengambil ekstrakurikuler pada pengembangan. Yang ketiga yaitu daftar kelas siswa. Ini adalah halaman di mana semua daftar kelas siswa yang telah dipetakkan di penentuan kelas awal tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman nilai akademik, yaitu setelah siswa mendapatkan nilai dari guru akan dinilai dalam halaman penilaian akademik ini. Selanjutnya di halaman nilai non akademik, yaitu ini untuk penilaian non akademik yang berdasarkan pada kepribadian dan pengembangan. Selanjutnya ada halaman kenaikan kelas, yaitu halaman ini dimana untuk menentukan siswa naik atau tidaknya siswa tersebut pada masing-masing setiap semesternya.
yang terakhir yaitu penentuan kelas baru, yaitu setelah siswa dinyatakan naik akan ditentukan kelas baru sesuai dengan kelas yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ada halaman mutasi, ada dua, yaitu siswa mutasi keluar dan siswa mutasi masuk. Untuk halaman siswa mutasi keluar yaitu siswa yang berstatus akan keluar dicatat di dalam buku ini, di dalam halaman ini. Selanjutnya yaitu siswa mutasi masuk, yaitu pencatatan siswa yang akan masuk di SMA Barnawati Surabaya. Selanjutnya yaitu di halaman laporan ada raport. Ini halaman raport untuk menampilkan laporan nilai awal dari siswa tersebut. Ini contohnya. Nah, ini adalah raport siswanya. Oke. Selanjutnya ini ada buku induk di mana semua data record yang selama ini siswa menjalankan belajar mengajar, kita masuk ke dalam halaman data buku induk ini. Untuk pertama kita coba masukkan satu siswa di dalam registrasi. Sebelumnya kita aktifkan dahulu tahun ajaran. Sekarang 2019-2020. Sekarang coba kita masuk ke dalam tahun ajaran 2020-2021. Oke. Ini tahun ajaran 2020-2021 sudah status aktif. Sekarang kita akan memasukkan data siswa. Contohnya kita coba random supaya lebih cepat. Nah, ini terdapat kolom nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, ada kewarganegaraan. Ini ada field untuk agama. Selanjutnya ada anak keberapa, jumlah saudara kandung, jumlah saudara tiri, dan jumlah saudara angkat. Ini adalah status siswanya, yaitu siswa yang bersangkutan yatim atau piatu, atau yatim piatu atau tidak yatim piatu. Nah, selanjutnya kita lanjut. Selanjutnya ini ada alamat, ada nomor telepon atau HP, status tinggal, dan jarak tempat tinggal ke sekolah. Coba kita random saja. Nah, ini contohnya status tinggalnya bersama orang tua, saudara, atau asrama. Kita coba orang tua. Jarak ke sekolah ini satuannya kilometer. Jadi kalau kita isi 4, berarti ini 4 km. Lanjut. Ini adalah isian dari keterangan keterangan kesehatan. Maaf. Ini ada golongan darah, kita bisa pilih A, B, C, A, B, O, atau AB. Dan ini adalah tinggi badan dalam satuan cm, kita coba isi 150. Ini berat badan satuan kilogram, coba kita isi 67. Ini penyakit yang pernah diderita, coba sakit mata. Karena jasmani tidak ada, kita lanjut. Ini adalah keterangan pendidikan sebelumnya. Dia sebelumnya berpendidikan di SMP mana, coba kita isi SMP negeri 13 misalnya. Dan ini tanggal ijazahnya, kita coba. Oke. Ini adalah contoh nomor ijazah SMP. Kita random saja. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah keterangan tentang ayah kandung.
Selanjutnya ini adalah keterangan dari ibu kandung, karena tadi di scene pertama siswa ini berstatus tidak yatim piatu, berarti kedua orang tuanya masih hidup. Ini kita isi. Oke, masih hidup. Lanjut. Keterangan wali dikosongi saja karena tadi kedua orang tuanya masih hidup. Lanjut. Ini kegemaran peserta didik, yaitu kesenian, olahraga, organisasi atau lain-lain, kita random saja. Simpan. Nah, tadi nama yang kita masukkan sudah masuk, yaitu ini Christopher Kepler. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjurusan. Oke, IPA tambah jurusan baru. Ini sudah ada. Dan lanjutnya kita ke akademik, yaitu penentuan kelas awal. Misalnya 10 IPA 1, totalnya 4, tadi yang terdaftar 4 tambahkan. Oh, sudah tidak ada, ini tinggal 2 berarti. Oke. Siswanya sudah masuk 2 karena yang IPA cuma 2 orang. Kita simpan. Oke, tadi masuk ke 10 IPA 1, daftarnya berada di kelas siswa yaitu IPA 1 ini. Oke. Nah, ini tadi nama siswanya. Setelah itu penentuan ekstrakurikuler, misalnya kita futsal. Ya, ini yang terdeteksi yang belum pemilihan ekstrakurikuler, siswa yang belum mengambil ekstrakurikuler, yaitu Thomas Nino. Kita pilih, simpan. Oke, sudah kosong, berarti tidak ada siswa yang belum mengambil ekstrakurikuler. Selanjutnya kita menuju ke wali kelas, penentuan wali kelas. Nah, ini penentuan wali kelas. Untuk IPA 1 sudah ada, sudah tersedia. Selanjutnya kita akan menuju ke mata pelajaran. Mata pelajaran untuk kelasnya di kelas mata pelajaran. Untuk kelas 10 IPA 1 sudah ada semua. Oke, kita lanjut ke penilaian. Untuk penilaian akademiknya sesuai yang aktif tadi 10 IPA 1 belum diinput. Oke, kita cepat. Ini sikapnya. Oke, kita pilih misalnya A, kita pilih A juga, semuanya serba A ya, 80. Oke, ini sikapnya A juga. Oke, ini PPK ini adalah nilai standar yang telah dicapai oleh siswa. Kita simpan. Nah, ini sudah terinput nilainya dalam semester 1 dan semester berikutnya kita input. Oke, A. Oke. Oke, kita pilih A. Selanjutnya ya, kita anggap semuanya 80 supaya tidak memakan waktu banyak. Simpan. Oke, ini nama Bambang sudah terinput semuanya dari semester 1 hingga semester 2. Kita lanjut kenaikan kelas yang sudah memenuhi syarat, yaitu Bambang. Belum memenuhi syarat karena ada salah satu
yang belum terinput. Untuk laporannya, ini buku induk. Siap. Nah, ini data sudah terrekord, si nama Bambang tadi sudah masuk. Nah, ini masih semester 1 kelas 1 dan akan berlanjut ke kelas berikutnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.